Halo, selamat datang kembali di One Stock Research. Nah, di episode kali ini kita akan membahas tentang sektor konstruksi ya. Sektor konstruksi hari ini sahamnya naik semua ya. Hari ini sektor konstruksi beberapa saham seperti Wika, PTPP, ADI ini sedang euforia. Bahkan Wika-nya sekarang sedang auto reject atas. Kira-kira kenapa ya sektor konstruksi ini hari ini mulai euforia lagi? Apakah ini awal kebangkitan dari sektor konstruksi? Yuk kita simak ya pembahasannya di next slide-nya. Sektor konstruksi ini tidak bisa lepas dari dana belanja pemerintah ya, atau dana pembangunan dari pemerintah, karena mayoritas saham-saham konstruksi ya, di Indonesia itu adalah saham-saham BUMN karya. Nah, kalau kita melihat ya dari beberapa tahun terakhir itu belanja pemerintah kita itu di sektor government spending-nya itu naik. Yang awalnya yang tahun 2022 itu government spending kita itu posisinya itu berkurang. Cuman di tahun 2023 kemarin itu udah mulai bertumbuh kembali. Jadi yang awalnya tahun 2022 ini pertumbuhan government spending-nya itu menurun ya. Nah, di tahun 2023 ini government spending kita itu udah mulai naik kembali. Dan kalau kita ngomongin tahun 2024 ya, dana untuk pembangunan IKN kita itu naik. Dan ini tuh diawali dari belanja pemerintah di tahun 2024 ya. Kalau kita track data sampai bulan Juli kemarin itu belanja pemerintah kita itu udah 1.638 triliun. Dan belanja anggaran dan salah satunya itu adalah kenapa membengkak itu adalah karena IKN ya. Nah, belanja IKN kita di tahun 2024 sendiri itu kisaran 42,5 triliun. Ini tuh naik ya dibanding dengan anggaran di tahun sebelumnya. Oleh karena itu, IKN sendiri tahun 2024 ini mengalami pengebutan proyek ya, karena mengejar deadline untuk upacara di 17 Agustus. Nah, apakah IKN ini sudah siap? Nah, kalau kita membaca kanal berita ya dalam beberapa hari terakhir, IKN ini udah disiapkan ya oleh pemerintah untuk diadakan atau digunakan untuk kegiatan upacara 17 Agustus. Dan ini udah dijamin ya oleh Menteri kita ya, Pak Basuki, itu IKN ini udah siap. Dan kalau kita melihat prasarana itu udah disiapkan ya oleh pemerintah, ini baik dari gedung, terus transportasi, bahkan undangan dari IKN sendiri itu mengundang hampir seluruh kepala daerah yang ada di Indonesia. Dan dari pemerintah yang selanjutnya ya dari Bapak Prabowo sendiri, Bapak Prabowo ini sangat berkomitmen untuk melanjutkan proyek IKN yang akan datang. Bahkan ketika ditanya apakah proyek IKN ini akan dilanjutkan apa enggak, Bapak Prabowo sendiri berani memberikan penegasan sampai 3 kali bahwa Bapak Prabowo ini optimis bahwa IKN ini akan dilanjutkan dan tidak akan ada masalah ke depannya. Nah, selain dari sentimen dari IKN ya, kenapa saya membahas sektor konstruksi. Nah, sektor konstruksi sendiri ini menarik hari ini karena kalau kita melihat ya berita pagi hari ini, Wika ini masuk indeks MSCI. Nah, indeks MSCI itu apa? Indeks MSCI itu adalah indeks dari Morgan Stanley ya. Morgan Stanley ya salah satu indeks global yang menjadi salah satu acuan untuk rebalancing ya seorang manajer investasi dalam pengambilan portofolio sahamnya yang ada di Indonesia. Dan kalau kita melihat bahwa Wika ini udah masuk ya dalam indeks MSCI yang small cap, yaitu saham-saham yang memiliki market cap yang kecil. Nah, kenapa kok yang masuk Wika? Padahal kalau kita melihat ya dari segi kinerja keuangan, baik PTPP maupun ADI, itu kalau kita lihat dari segi keuangannya kan lebih bagus ya. Cuman biasanya kalau rebalancing sendiri itu faktor yang dilihat itu salah satunya juga dari faktor market cap. Market cap Wika sendiri itu sebesar 10 triliun dibandingkan dengan ADI maupun
BTPP itu market cap-nya kalau nggak salah kisaran 2-3 triliun. Jadi secara market cap itu masih besaran Wika. Dan saham-saham yang lain ya selain Wika yang masuk ke indeks MSCI itu adalah Antam, terus Cimori, Inco, dan juga Film. Nah, selain masuk indeks MSCI ya, kalau kita melihat bahwa di tahun 2024 ini pemerintah membagikan dana PMN ya. Nah, dana PMN sendiri ini diterima oleh beberapa BUMN. Nah, salah satunya adalah kalau kita garis bawahi di sini ya, di sini ada namanya Hutama Karya. Hutama Karya sendiri ini adalah BUMN dalam sektor konstruksi. Nah, kenapa Hutama Karya ini penting? Karena kalau kita melihat dari pipeline dari pemerintah sendiri menargetkan bahwa BUMN Karya ini akan ada namanya merger. Dan kalau kita lihat dari beberapa saham karya yang ada, kayak ADI, PTPP, Wika, dan satu lagi ya yang mungkin terlupakan adalah Waskita. Nah, Waskita Karya ini direncanakan akan dialokasikan akan masuk ke Hutama Karya, dalam artian dia akan di merger atau mungkin dia sebagai anak usaha dari Hutama Karya. Makanya karena Waskita ini utangnya banyak, yang disuntik adalah induknya terlebih dahulu, Hutama Karya. Jadi kedepannya ketika Waskita ini udah masuk ke Hutama Karya atau mungkin nanti di merger sama Hutama Karya, diharapkan keuangan dari Hutama Karya kedepannya itu lebih bagus, sehingga pertumbuhan atau kinerja dari Waskita yang kemarin sempat jeblok, bahkan sampai sekarang pun labanya masih rugi sangat dalam ya, karena nggak mampu bayar hutang dan juga dari segi proyeknya ini banyak yang macet. Dengan adanya dana PMN ini, semoga kedepannya kinerja dari Hutama Karya sih semakin baik. Nah, dengan pembahasan yang kita bahas tadi, apakah teman-teman udah merasa optimis bahwa sektor konstruksi ini kedepannya akan ada rebound? Yuk tulis ya di kolom komentar. Dan yang terakhir, buat teman-teman yang belum punya akun di Banas Sekuritas ya atau di DXTrade, barangkali teman-teman tertarik untuk join jadi nasabah DXTrade under nasabah saya. Ini ada kebetulan di bulan Agustus ini ada promo Merdeka ya. Jadi teman-teman yang registrasi di aplikasi DXTrade ini akan mendapatkan saldo GoPay sebesar 50.000. Nah, untuk syarat ketentuannya itu adalah teman-teman bisa isi aja registrasi di aplikasi DXTrade sampai di tahap akhir. Nah, nanti teman-teman masukkan aja kode voucher promonya itu adalah BS Merdeka IFG. Dan setelah mengisi seluruh proses registrasinya, teman-teman bisa ngisi aja untuk form registrasi promonya itu di link bit.ly/BS Merdeka IFG. Mungkin itu aja dari saya, sampai jumpa di episode selanjutnya.